Dari belajar matematika SMP kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang nilai fungsi dan grafik fungsi. Sebelumnya istilah-istilah penting yang harus dipahami, yaitu yang pertama adalah bahwa pemetaan itu sama saja dengan fungsi. Pemetaan ya fungsi, fungsi ya pemetaan. Kemudian yang kedua, suatu fungsi dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya F, G, H, dan lain-lain. Berikutnya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan atau dituliskan sebagai berikut. F.2 A tanda panah B. F ya, relasi F dari himpunan A ke himpunan B, yang mana A adalah domain atau himpunan asal, kemudian B adalah kodomain atau himpunan bayangan, himpunan kawan, daerah kawan. Kemudian yang berikutnya, fungsi F dari X ke 2X-1 dinotasikan atau dituliskan sebagai berikut. F memetakan X ke 2X-1, yang mana X adalah anggota domain, kemudian 2X-1 adalah anggota kodomain yang merupakan bayangan dari X. Ini bayangan dari X ini. X bayangannya adalah 2X-1 atau 2X-1 merupakan bayangan dari X. Selanjutnya, rumus fungsi. Apa itu rumus fungsi? Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan notasi fungsi ini, sekarang kita rumus fungsi. Nah, rumus fungsi itu asalnya dari notasi. Contohnya ini notasi fungsi F ya. Notasi fungsi F, F.2X tanda panah 2X-1. Nah, ini kalau kita tuliskan rumus fungsinya berubah menjadi ini. Fx sama dengan 2x dikurangi 1. F kurung buka X kurung buka sama dengan 2x-1. Adapun cara membacanya adalah Fx sama dengan 2x-1. Ini pengertiannya sama, bahwa X itu mempunyai bayangan 2x-1. Sama dengan ini tadi. 2x-1 merupakan kawan atau bayangan dari X. Kemudian contoh yang kedua, kita punya notasi fungsi G memetakan X ke X ditambah 5. Nah ini kalau kita tuliskan rumus fungsinya adalah Gx sama dengan X ditambah 5. Oke, ini tentang rumus fungsi. Sekarang menentukan nilai fungsi adalah mencari hasil atau bayangan atau kawan dari satu anggota domain. Kemudian berikutnya, menggambar grafik fungsi adalah menggambar nilai fungsi pada koordinat kartesius. Ini istilah-istilah pentingnya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Di sini diketahui fungsi F memetakan X ke min 2X plus 4 dengan domain atau daerah asal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Tugas kita apa? Tentukan hasil dan ring. Kemudian yang kedua, tentukan pembuat nol fungsi. Kemudian yang ketiga, lukiskan pada bidang kartesius. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu hasil dan ring. Kita tuliskan rumus fungsinya dulu. Nah, ini notasinya seperti ini. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Fx sama dengan negatif 2x ditambah 4. Nah, kita akan mencari bayangan dari domain. Dari min 2, bayangan dari min 1, bayangan dari 0, 1, dan seterusnya sampai 3. Kita mulai dari yang negatif 2. Nah, untuk X sama dengan negatif 2. Ini kita mulai dari negatif 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini,
ada fx sama dengan min 2x plus 4 dan x sama dengan min 2, ini kita harus lakukan x yang pada rumus ini diganti. Semua x diganti. Dengan siapa? Dengan negatif 2. Hasilnya adalah ya f min 2. Ini x-nya. Ini x-nya sudah diganti dengan negatif 2. Kan semula x-nya sudah diganti dengan negatif 2. Kemudian x yang ini juga diganti dengan negatif 2. Perlu diketahui bahwa bentuk ini, negatif 2x ini maksudnya adalah min 2 kali x. Min 2 kali x. Nah, kalau x-nya diganti dengan negatif 2 akan berubah menjadi ini. Negatif 2 kali x. Ini tanda dot ini artinya perkalian ya. Min 2 kali x. X-nya sudah diganti dengan negatif 2. Nah, kalau sudah diganti seperti ini, kita tinggal menghitungnya. Caranya tulis ulang lagi mulai dari f. Nah, 4 yang ini dari negatif 2 kali negatif 2. Ini kan ada operasi perkalian, ketemu dengan penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Min 2 kali min 2 hasilnya sama dengan 4. Ini kita tuliskan di sini 4. Adapun yang plus 4 ini tidak ada perubahan, kita tinggal menuliskannya lagi di sini. Oke, sekarang kita sudah memiliki f min 2 sama dengan 4 ditambah 4. Nah, 4 tambah 4 ini bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8. Nah, kita sudah selesai. Berarti bayangan negatif 2 adalah 8. Atau hasil dari negatif 2 adalah 8. Nah, x sama dengan 2, min 2 sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk x sama dengan negatif 1. Dengan cara yang sama. Kalau x-nya negatif 1, ya fx berubah menjadi f negatif 1. Ini juga berubah menjadi negatif 1, menjadi min 2 kali negatif 1. Ini perkalian didulukan, min 2 kali min 1 hasilnya adalah 2. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, 4-nya jangan ketinggalan. 2 tambah 4, 6. Jadi bayangan negatif 1 adalah 6. Atau hasil negatif 1 adalah 6. Berikutnya x sama dengan 0 ini ya. X-nya diganti 0, maka f berubah menjadi f0 sama dengan min 2 kali 0 ditambah 4. Ini x-nya diganti 0. Min 2 kali 0 didulukan, min 2 kali 0 hasilnya 0. Nah, 0 ditambah 4 hasilnya 4. Bayangan 0 adalah 4. Lanjut, setelah 0 ada 1. X sama dengan 1. Dengan cara yang sama, F1 kita hitung, min 2 kali 1 ditambah 4. Ini didulukan perkaliannya, min 2 kali 1, hasilnya min 2, kita tulis di bawahnya. Ya, min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Hasil dari 1 adalah 2. Kita lanjutkan sekarang untuk X sama dengan ini 2. Nah, untuk X sama dengan 2, maka F berubah menjadi F2 sama dengan ini min 2 kali 2 ditambah 4. Ini didulukan. Min 2 kali 2 hasilnya negatif 4. Ya. Negatif 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 0. Bayangan 2 adalah 0. Yang terakhir X sama dengan 3. F berubah menjadi min 2 kali 3. Nah, min 2 kali 3 didulukan. Hasilnya negatif 6. Kita tuliskan. Ya, min 6 ditambah 4 hasilnya negatif 2. Jadi hasil dari 3 adalah negatif 2. Nah, ini sudah kita selesaikan masalah hasilnya. Sekarang kita tuliskan ringnya. Ingat, ring adalah sebuah himpunan, jadi harus ditulis dalam tanda kurung kurawa. Diapit oleh tanda kurung kurawa. Dan perlu diingat bahwa dalam penulisan himpunan, itu tidak ada anggota yang ditulis berulang. Jadi ditulis sekali saja dan penulisannya dimulai dari bilangan yang terkecil. Nah, ini ringnya negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan 8. Ringnya kita beri nama himpunan R, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, yang A sudah kita selesaikan.
Sekarang kita lanjutkan yang B, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu artinya yang fungsinya nilainya 0. Pembuat nol fungsi artinya nilai X yang memiliki bayangan 0. Atau Fx sama dengan 0. Nah, Fx sama dengan 0 ini. Kita akan punya ini. Fx sama dengan min 2x plus 4. Nah, kalau Fx sama dengan 0, maka min 2x plus 4 sama dengan 0. Lihat ini. Kalau ini 0, maka min 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, kita tulis di sini. Min 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini yang kita selesaikan untuk mencari X. Untuk mencari X ini kita selesaikan. Min 2x sama dengan negatif 4. Hasilnya min 2x sama dengan negatif 4. 4 kita pindah ke ruas kanan. Semula di kiri sama dengan, kita akan pindahkan ke kanan sama dengan. Dengan begitu maka tandanya harus berubah. Semula positif menjadi negatif, ini menjadi negatif 4. Dan nolnya kemana? Kan negatif 4 ditambah 0 hasilnya negatif 4. Ini kita tidak tuliskan. Kalau sudah begini, maka kita tinggal mencari X. Min 2X sama dengan min 4, berarti X sama dengan negatif 4 per negatif 2. Kita tuliskan. Negatif 4 per negatif 2. Negatif 4 per negatif 2 bisa kita sederhanakan sama dengan 2. Jadi, pembuat nol fungsi adalah X sama dengan 2. Ini. Kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, pembuat nol fungsi adalah X sama dengan 2. Nah, di sini kita juga bisa lihat. Loh, kalau X-nya 2, maka fungsinya bernilai 0. Nah, berarti pembuat nol fungsinya adalah X sama dengan 2. Ini sama dengan ini. Tapi cara mencarinya beda cara. Sekarang kita lukiskan pada bidang kartesius. Ingat, untuk bidang kartesius itu kan dua salib sumbu. Sumbu horizontal yang merupakan domain, ini domain, dan sumbu vertikal yang merupakan kodomain atau hasil ini tempatnya yang vertikal. Nah, dan untuk menggambarkannya kita mesti ingat hasil-hasil ini. Min 2 dengan 8, min 1 dengan 6. Nah, hasil ini kita tuliskan dalam tabel. Kita tuliskan dalam tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, min 2 bayangannya 8. Kita tuliskan koordinatnya min 2,8. Min 1 dengan bayangannya adalah 6. Kita tuliskan min 1,6. Tinggal menambah koma dan dikurung. Ini sudah menjadi sebuah koordinat. Nah, sampai yang ketiga, kita temukan 3, negatif 2. Nah, titik-titik ini akan kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Bagaimana gambarnya? Ini adalah min 2,8. Kemudian ini adalah min 1,6. Ini. Kemudian 0,4. Terus 1,2 di sini. 2,0 di sini. Yang terakhir adalah 3, negatif 2 di sini. Oke, saya kira sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada soal berikutnya. Diketahui F memetakan R ke L. Bilangan real ke bilangan real. Dan F memetakan X ke min 2X plus 4. Ini soalnya masih sama dengan yang tadi ya. Kita akan melukiskan pada bidang koordinat kartesius. Tetapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah F-nya. F-nya di sini dari bilangan real ke bilangan real. Nah, untuk mengerjakannya bagaimana? Nah, domain himpunan bilangan real ini. Domain himpunan bilangan real. Oleh karena itu, kita pilih sampelnya. Kita pilih beberapa saja, tidak harus banyak. Mungkin 3, atau 4, atau 5. Di sini kita pilih beberapa domainnya, yaitu X sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kita buat sama dengan soal sebelumnya. Karena apa? Karena hasilnya sudah kita hitung pada soal sebelumnya. Nah, dari pemilihan sampel domain ini kita hitung satu persatu. Nah, F-2 adalah 8. Tadi sudah kita hitung. Terus F-1, 6. F0, 4. F1, 2. F2, 0.
Kemudian F3 sama dengan negatif 2. Ini sudah kita hitung semuanya tadi. Kita tinggal menuliskannya kembali. Nah, kalau sudah, kita buat tabelnya. Tabelnya tadi sudah kita buat ya. Tapi bedanya ini di real ke real. Nah, sekarang kita lihat gambarnya seperti ini. Kalau tadi kan gambarnya hanya berupa titik saja, tidak ada garisnya. Nah, karena ini bilangan real ke real, maka ini dihubungkan titik ini. Nah, apa bedanya? Nah, jadi perbedaannya kalau real ini digaris loh ya. Nah, sekarang kita cari tahu bedanya di sini. Nah, tabelnya tetap sama ya. Ini. Kalau domainnya hanya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, maka gambarnya ya hanya itu. Ini min 2-nya di sini. Ini min 1 bayangannya ini. Kemudian 0,4 tadi 1,2. Hanya titik-titik ini. Grafiknya ya hanya titik-titik ini. Tapi beda dengan ini. Nah, karena domainnya R, bilangan real. Bilangan real yang mana? Yang ini. Ini termasuk yang saya tunjuk ini bilangan real. Ini real, semuanya real. Nah, jadi kalau ini kita gambar semuanya, maka gambarnya ini nanti akan rapat sekali sehingga membentuk sebuah garis. Jadi bedanya di sini. Kalau di sini domainnya ditentukan ya hanya ini saja. Kalau ini real adalah semua bilangan pada ini harus dicari bayangannya. Makanya grafiknya berupa nampak sebuah garis. Ini sebenarnya titik-titik yang banyak rapat sehingga nampak seperti garis. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Diketahui F memetakan X ke Y dan F memetakan X ke X kuadrat plus X min 2 dengan domain X yang mana min 5 kurang dari atau sama dengan X dan X itu kurang dari 4. Min 5 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 4, yang mana X anggota bilangan real. Pertanyaannya, tentukan hasil pemetaan. Oke, kita hitung hasil pemetaannya. Nah, F memetakan X ke X kuadrat plus X min 2. Rumus fungsinya kita tuliskan dulu menjadi Fx sama dengan X kuadrat plus X min 2. Nah, sekarang domainnya kan bilangan real ya. Maka kita memilih juga. Ini kita pilih karena bilangan real itu kan tak terhingga. Maka kita pilih dulu yang bulat-bulat yang mudah menghitungnya. Ya, mulai dari min 5 sampai 4. Min 5, min 4 sampai 4 ya. Nah, kita hitung. Nah, kita mulai X sama dengan min 5. Berarti F min 5, ini X-nya diganti, ini X, ini ya. X-nya diganti dengan 5 menjadi F min 5 sama dengan min 5 kuadrat ditambah min 5. Kita tuliskan, ini hasil. Min 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 2. Ini kan seharusnya plus min 5. Karena plus min itu sama dengan min, maka kita langsung tuliskan min. Nah, kalau sudah kita hitung, ini dikuadratkan dulu. 25 ya, kita tulis. 25 dikurangi 5 dikurangi 2. Nah, ini kita sederhanakan hasilnya adalah berapa? 18. Ya. Min 5 sudah kita temukan hasilnya 18. Lanjut min 4. Nah, dengan cara yang sama, X-nya ini diganti dengan negatif 4. Ini negatif 4, negatif 4. Berubah menjadi ini. Min 4 kuadrat, min 4 dikurangi 2. Ini dikuadratkan hasilnya 16. 16 kurangi 4 kurangi 2, kita hitung menemukan 10. Bayangan min 4 adalah 10. Nah, untuk min 3, kita bisa cari dengan cara yang sama. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Juga dengan cara yang sama. 3, 4 juga dengan cara yang sama. Sekarang kita hitung saja yang X sama dengan 3. Ya, kalau X-nya diganti 3, berubah menjadi 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2. Ini dikuadratkan dulu, hasilnya 9. 9 tambah 3 kurangi 2, kita hitung menghasilkan 10. Bayangan 3 adalah 10. Yang terakhir 4. X sama dengan 4 berubah menjadi F4. Kita ganti X-nya. Kemudian kita tuliskan di bawahnya, baru kita hitung. Akhirnya X sama dengan 4. Bayangannya adalah 18. Nah, ini hasil pemetaan sudah kita hitung. Nah, sekarang kita membuat grafiknya. Nah, tabelnya kita buat dulu. Min 5, 18 menemukan koordinat min 5,8
min 4,10, 3,10, 4,18. Nah, ini setelah dihitung menemukan 4 dan seterusnya. Koordinatnya sudah kita temukan. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Gimana grafiknya? Di sini. Nah, karena ini bilangan real ya. Karena ini bilangan real, maka di sini semua titik termasuk di dalamnya. Maka gambarnya berbentuk garis. Nah, yang bendel-bendel ini yang kita hitung tadi yang bulat-bulat. Ini hanya bantuan ya. Jadi ini bentuknya berubah garis karena domainnya bilangan real ini. Domainnya bilangan real. Nah, sekarang ini ada tanda. Di sini bendolanya buntet, di sini bendolanya bolong. Karena apa? Karena ini ada tanda sama dengan, maka bendolanya buntet. Untuk X sama dengan min 5 bendolanya buntet. Untuk yang sama dengan 4 bolong ini. 4 di sini bolong, yang min 5 di sini buntet. Nah, ini bedanya kalau bilangan real harus lebih dicermati lagi. Oke, kita lanjutkan. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 2x min 1. Nah, ini kita sudah diberikan rumus fungsinya. Langsung diberikan rumus fungsinya. Pertanyaannya, tentukan bayangan dari negatif 2 dan 3. Oke, kita kerjakan. Nah, bayangan dari negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2. Ini X-nya diganti dengan negatif 2. Hasilnya, nah ini F min 2 sama dengan 2 kali min 2 dikurangi 1. Ini perkalian didulukan. Hasilnya negatif 4 dikurangi 1. Negatif 4 kurangi 1 hasilnya 5. Jadi bayangan negatif 2 adalah negatif 5. X sama dengan min 2 sudah kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan X sama dengan 3. Kita cari bayangan 3. Nah, jadi X-nya diganti 3. Kalau X-nya diganti 3, ini berubah menjadi ini. Nah, F3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1. Perkalian didulukan hasilnya 6. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Jadi bayangannya sudah kita temukan. Kita tulis kesimpulannya. Bayangan negatif 2 adalah negatif 5. Kemudian bayangan 3 adalah 5. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang B. Jika FA sama dengan 7, maka tentukan nilai A. Nah, A memiliki bayangan 7, maka A-nya ini berapa? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, artinya bayangan dari A oleh F adalah 7. Atau A merupakan prabayangan dari 7. Atau A merupakan prapeta dari 7. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita tuliskan saja apa yang diketahui di situ. Nah, ini yang B. Fx sama dengan 2x min 1. Kemudian Fa, ini kalau X-nya diganti A, berubah menjadi Fa sama dengan 2A dikurangi 1. Ini Fa sama dengan 2A dikurangi 1. Dan diketahui Fa sama dengan 7 ini. Fa sama dengan 7. Nah, sekarang kita telaah dua kalimat ini. Ini perlu konsentrasi tinggi. Fa sama dengan 2A min 1. Fa sama dengan 7. Nah, ini kan sama dengan Fa. Atau ini adalah Fa. Dan ini juga Fa. Iya kan? Ini Fa. Akhirnya disimpulkan bahwa ini sama dengan ini. Karena keduanya sama-sama Fa. Nah, untuk itu kita tuliskan. Nah, 2A min 1 sama dengan 7. Ini 2A min 1 sama dengan 7. Nah, setelah kita tuliskan ini, baru kita cari A-nya. Min 1 kita pindah ke ruas kanan. Semula negatif menjadi positif, kita tuliskan dulu. Nah, plus 1. Sudah berpindah ke kanannya sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Hasilnya 2A sama dengan 8. Berarti A sama dengan 8 per 2. Kita tulis A sama dengan 8 per 2. 8 per 2 kita sederhanakan sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4. Kita sudah menemukan nilai A. Sekarang kita lanjutkan pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi artinya fx sama dengan 0. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Fx itu kan 2x min 1. Ini kita tuliskan. Kemudian ini kita tuliskan juga. Nah, fx sama dengan
0. Maka dari dua kalimat ini ya, bisa kita tuliskan 2x min 1 sama dengan 0. Ini kan fx, ya kan? Fx sama dengan 2x min 1. Fx sama dengan 0. Ini fx, sama toh? Ini fx, ini juga fx. Kesimpulannya ini sama dengan ini. Kita tulis 2x min 1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, min 1 kita pindah ke ruas kanan. Kanannya sama dengan negatif berubah menjadi positif. Oke. 1. Ini kan berubah menjadi 0 ditambah 1. Dan 0 ditambah 1 kan hasilnya sama dengan 1. Ini langsung kita tuliskan 1. Akhirnya X sama dengan 1 per 2. Ini kita tulis di bawahnya. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah menemukan X. Kesimpulannya kita tuliskan. Pembuat 0 fungsinya adalah X sama dengan setengah. Oke, sudah kita selesaikan persoalan yang ini. Sekarang kita lanjutkan soal kombinasi. Diketahui F memetakan X ke 6X dikurangi 2 dan Gx sama dengan 3 dikurangi 5X. Pertanyaannya, tentukan F3 ditambah G4. Ini sama-sama mencari nilai F untuk X-nya 3. Ini mencari G untuk X-nya 4. Nah, karena ini kombinasi, bisa kita cari satu persatu, bisa kita langsung kerjakan bersama-sama. Jadi F3 ditambah G4. F3 bagaimana? Ya ini, X-nya diganti 3. G4 bagaimana? Ini X-nya diganti 4. Oke, kita tuliskan dulu yang A. Nah, F3 ya, X-nya diganti 3. Kemudian G4, ini G, X-nya diganti 4. Yang ini diganti 3, yang ini diganti 4. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, rumus fungsinya ini, kemudian rumus fungsinya Gx sudah diketahui. Nah, ini X-nya diganti 3, ini F3, kemudian yang ini diganti 4, karena G4. Hasilnya kita tuliskan. Nah, ini F3, yang ini F3, kemudian yang ini adalah G4. Sekarang kita tinggal hitung, perkaliannya didudukan. 6 kali 3, 18, 5 kali 4, 20, kita dudukan. Nah, hasilnya ini 18, ini dikurangi 2, ditambah 3, dikurangi 20, kita tuliskan. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal menghitung semuanya, menjadi ketemunya negatif 3. Jadi, F3 ditambah G4 sama dengan negatif 3. Ini jawabannya sudah ketemu, negatif 3. Dengan cara yang sama, yang B, ini F1 berarti ini diganti 1 X-nya. Ini G2 berarti X yang ini diganti dengan 2. Kita tuliskan setengah kali F1. Nah, setengah kali ini F1. Ini F1. Dikurangi G2. Ini G2. Perkalian didulukan ya. 6 kali 1 didulukan. 5 kali 2 didulukan. Menjadi setengah kali 6 dikurangi 2. 6 kali 1, 6. 5 kali 2, 10. Yang dikurung didulukan. 6 kurangi 2, 4. 3 kurangi 10, negatif 7, kita tulis. Nah, setengah kali 4 dikurangi negatif 7. Ini ada pengurangan dengan negatif, maka dia berubah menjadi penjumlahan. Dan setengah kali 4 ini didulukan. Setengah kali 4 didulukan, hasilnya 2, kita tuliskan. Nah, setengah kali 4, 2, kemudian pengurangan dengan negatif menjadi penjumlahan. 2 ditambah 7, hasilnya adalah 9. Nah, akhirnya sudah selesai soal ini. Dan kita selesai belajar kita kali ini. Selamat belajar.